Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu untuk kita semua. Yesus adalah bahasa komunikasi Allah yang paling utuh, sempurna bagi kita umat manusia. Dan bahasa komunikasi Yesus bagi manusia supaya manusia paham dan mengerti, mengenal siapa dirinya dan siapa Allah Bapa di surga, yaitu bahasa cinta. Dan bahasa cinta ini hanya bisa dimengerti atau dipahami melalui tindakan atau perbuatan nyata. Dan itu dilakukan oleh Yesus melalui jalan salib atau korban salib. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, saya mencoba untuk menarik benang merah dari ketiga bacaan yang disampaikan kepada kita pada Minggu Paskah yang ketiga ini. Dan terkait pula bahwa gereja semesta hari ini merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, gagalnya relasi itu disebabkan oleh ketidakmampuan orang menggunakan sarana atau alat atau bahasa komunikasi. Yesus Kristus Tuhan kita, Ia memberikan pengajaran, pelajaran bagi kita sekalian. Ia menggunakan sarana atau bahasa komunikasi yang akhirnya membuat kita bisa mengerti dan memahami serta mengenal dirinya dan Allah yang mengutusnya serta maksud dan tujuan dari misinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, satu-satunya sarana atau alat yang dipakai oleh Yesus sebagai bahasa untuk mengkomunikasikan Allah kepada kita umat manusia adalah, sebagaimana saya katakan tadi, bahasa cinta yang diungkapkan atau diwujudkan melalui tindakan korban. Ketika merenung-renungkan sabda Tuhan yang disampaikan kepada kita pada hari ini, saya teringat akan sebuah lagu, yaitu lagu dari Tanah Karo. Nanti saya terjemahkan. Hendak ku berikan tanda mata, tanda kena ateku ngena, durang ulai pandang kena, ialah mejile rupana. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu bait pertama yang artinya ini saya berikan tanda mata. Meskipun tidak indah, jangan kamu lihat itu. Tetapi ini adalah tanda yang sangat berarti agar kamu mengerti seberapa besar rasa sayang atau cintaku. Sudah turun ya.
Cintaku, cintaku kena saja, sayangku, sayangku kena ngenca. Artinya itu refnya. Cintaku, cintaku kamu saja, sayangku, sayangku kamu semua, hanya kamu. Ia pagi melus bungana, turang ulas sambari kena, tulus ukur kuman bandu, oh nande Bapa sayangku. Jadi meskipun suatu waktu kamu lihat sudah tidak bagus lagi, jangan kamu lihat itu, tetapi lihatlah bahwa aku sangat tulus untuk mencintaimu atau menyayangimu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Cinta itu mengandaikan korban. Allah sangat mencintai kita umatnya, umat manusia. Dan itu hanya bisa dipahami dan dimengerti oleh umatnya dengan satu tindakan korban. Ia mengorbankan dirinya sendiri, yaitu putra tunggalnya, Yesus Kristus Tuhan kita, disalib. Dan inilah hadiah atau pemberian terindah dari Allah untuk menyatakan betapa besarnya cinta kasih Allah bagi kita manusia. Dan ini jugalah yang menjadi bentuk alat sarana bahasa komunikasi Allah bagi manusia, supaya manusia paham, mengerti, mengenal siapa Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, memang kelihatannya tidak menyenangkan, buruk rupanya, yaitu salib. Kalau kita pandang salib ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, tidak ada yang menarik di sana. Yang kita lihat adalah kengerian, siksaan yang begitu sadis, menakutkan, dan kematian, kebinasaan. Tetapi disinilah terletak bukti bahwa Allah begitu mencintai manusia. Dan hanya dengan cara inilah terbukti seberapa besar cinta kasih Allah bagi kita umat manusia, kepada kita seluruh umat beriman, agar orang-orang di sekitar kita, orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, paham dan mengerti seberapa besar cinta kita bagi mereka. Tidak ada cara lain. Cara atau jalan satu-satunya adalah korban, berkorban, menderita, sakit. Nah, kalau seorang istri sering merasa disakiti atau dikorbankan oleh suami, maka seorang istri seharusnya katakan, syukur puji Tuhan. Kenapa? Karena cintaku terbukti untuk suamiku. Maka para suami sering-sering sakiti istri. Kalau seorang ayah merasa tersakiti oleh anak-anaknya, bekerja keras, berjuang, berusaha, menderita, dan sering merasa disakiti oleh anak-anaknya, kehadiran anak-anaknya, seorang ayah harus katakan, syukur puji Tuhan. Kalau boleh sering-sering Tuhan, buat saya menderita karena anak-anak saya ini.
Karena hanya dengan cara itulah, jalan itulah terbukti seberapa besar cinta kita kepada orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita sayang. Oleh karena itu kepada kita sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, jangan mengeluh ketika kita menderita karena orang yang kita sayang, orang yang kita cintai. Hanya dengan cara itulah mereka yang kita sayang, mereka yang kita cintai paham, mengerti seberapa besar kita mencintai dan menyayangi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja semesta kita merayakan Hari Komunikasi Sedunia. Kita belajar bagaimana membangun komunikasi di antara kita dengan alam semesta, dengan Allah sendiri, melalui komunikasi Allah kepada manusia. Dan itulah bentuk komunikasi yang paling sempurna, penuh. Ia menggunakan bahasa cinta melalui tindakan korban, pengorbanan. Itulah bentuk, alat, sarana, cara, bahasa komunikasi yang paling sempurna. Allah telah memberikan teladan menjadi seorang komunikator yang baik kepada kita umat manusia supaya kita mengenal Allah. Dan kita pun hendaknya demikian adanya, menggunakan alat sarana komunikasi dengan cara seperti yang Allah lakukan, mencintai dengan utuh, dengan penuh, dan berkorban. Dan itulah bahasa komunikasi yang paling sempurna. Sehebat apapun, sesistematis apapun bahasa di dunia ini, tidak akan pernah bisa sesempurna bahasa yang digunakan oleh Allah. Amin.